Ya, mengapa sih Pak perlu adanya pengawasan partisipasi terhadap pemilu? Pemilu ini kan milik kita. Apa saja sih peran-perannya masyarakat terkhusus generasi milenial dalam pengawasan pemilu? Anak-anak muda ini kan anak-anak cerdas. Mana pendapat Bapak dengan kurangnya pemilih untuk memilih anggota DPD di Kabupaten Bantaeng? Ini menarik. Apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh teman-teman pemilih jika mereka ternyata mendapatkan kasus money politik, dan bagaimana upaya pencegahannya? Baunya terasa, tapi tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman pemilih, semoga kita sehat selalu. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Bantaeng bersama saya Aul yang akan menemani teman-teman pemilih selama beberapa menit ke depan. Tahun 2024 merupakan tahun politik yang dimana pelaksanaan pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun ini. Dan tentunya berbicara mengenai tahun politik, kita tidak bisa lepas dari peran lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemilu ini. Dan salah satu lembaga negara terpenting yang berperan dalam pelaksanaan pemilu, dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Dan selain dari lembaga Bawaslu, tentunya kita semua juga perlu mengawasi pemilu. Salah satunya adalah generasi milenial. Nah, pembahasan pada podcast kita kali ini adalah generasi milenial mengawasi pemilu. Iya, dan sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita orang yang mumpuni untuk membicarakan mengenai generasi milenial mengawasi. Ada Pak Dr. Saiful Jihad dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Malam sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Nah, jadi Bapak sampai di Bantaeng kapan Pak? Saya di Bantaeng kemarin. Oh, kemarin. Kebetulan ikut dengan teman-teman melakukan coklit, mengawasi coklit, melihat proses pelaksanaan coklit. Di sana banyak juga generasi milenial ikut. Jadi sempat hadir di kafe demokrasi, dan itu menghadirkan anak-anak milenial yang di antara mereka banyak yang pemilih pemula. Oh iya. Ya, mengapa sih Pak perlu adanya pengawasan partisipatif terhadap pemilu? Pemilu ini kan milik kita, bukan milik KPU, bukan milik Bawaslu, bukan milik DKPP, bukan milik partai politik, tapi ini adalah milik bangsa ini, milik warga masyarakat, dan semua punya tanggung jawab. Kenapa punya tanggung jawab? Karena jika proses pemilu tidak berjalan dengan baik, maka semua terdampak. Oleh karena itu, kita punya kewajiban bersama semua masyarakat untuk memastikan proses pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan baik, sehingga dampaknya juga kita bisa rasakan. Jika kemudian pelaksanaan pemilu tidak sesuai dengan aturan, mekanisme, prosedur, atau melanggar nilai-nilai demokrasi, maka yang menerima dampak masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tentu punya tanggung jawab sama-sama, meski memang negara memberi amanah bagaimana KPU melaksanakan, bagaimana Bawaslu mengawasi pelaksanaan proses dan penyelenggaraan pelaksanaan pemilu diawasi oleh Bawaslu. Tapi bukan berarti menutup ruang publik, ruang masyarakat untuk berpartisipasi. Undang-undang justru memerintahkan bahwa masyarakat itu harus berpartisipasi. Karena kalau tidak ada partisipasi masyarakat, demokrasi itu kan partisipasi.
Tanpa partisipasi tidak ada demokrasi. Jadi masyarakat harus terlibat. Bagaimana mengawal prosesnya, mengawal tahapan-tahapan yang ada sehingga berjalan dengan baik dan kualitas demokrasi yang menjadi harapan kita juga bisa terwujud. Jadi ini Pak, apa saja sih peran-perannya masyarakat terkhusus generasi milenial dalam pengawasan pemilu? Karena kan selain daripada Bawaslu, masyarakat juga harus mengawasi pemilu. Jadi kan mereka jika ada misalnya informasi yang tidak pasti, di samping tidak usah menyebar jika tidak terklarifikasi dengan baik, yang mungkin dikategorikan hoax dan seterusnya, juga bisa teman-teman anak-anak muda ini kan anak-anak cerdas, kreatif. Salah sedikit kemudian mereka membuat konten-konten. Kenapa tidak membuat konten positif lalu kemudian disebarkan untuk mengedukasi masyarakat, minimal mengedukasi teman-teman sebaya generasi milenial. Iya betul, yang memanfaatkan tentang pemilu, kenapa penting memilu, ikut memilih, kenapa penting mengawasi. Teman-teman kalau membuat konten, teman-teman milenial itu hebat. Lalu kemudian dia bagi, pasti akan dampaknya akan sangat berpengaruh di masyarakat. Jadi kehadiran mereka sangat dibutuhkan. Iya betul Pak, itu the power of social media. The power of social media, dan yang menggunakan sosial media dalam survei, dalam kan data-data yang ada kan generasi milenial, generasi Z, generasi Y. Iya, kalau ini Pak untuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu itu kepada siapa sih masyarakat harus melaporkannya? Karena kan kalau kita lihat di informasi itu kadang tidak jelas kepastiannya, jadi dari mulut ke mulut akhirnya jadi hoax ternyata. Iya. Jadi kan di samping mengedukasi, di samping dia bisa membuat konten, di samping dia juga bisa mengkip, tidak menyebarkan informasi yang tidak pasti, masyarakat juga bisa melaporkan ke Bawaslu. Bawaslu baik di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, terbuka 24 jam. Bisa lapor langsung, bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, misalnya Bawaslu di Bawaslu untuk aplikasi laporan atau sigap lapor. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran yang ditemukan masyarakat. Nah, pelanggaran-pelanggaran apa saja? Baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etik, atau pelanggaran undang-undang lainnya, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Dan laporan yang sampai ke Bawaslu, wajib Bawaslu menindaklanjutinya. Kita mungkin beralih topik sedikit ya Pak ya. Topik apa lagi? Bagaimana pendapat Bapak dengan kurangnya pemilih untuk memilih anggota DPD di Kabupaten Bantaeng? Ini menarik. Saya waktu di pleno rekap provinsi, ini kayak saya angkat. Kabupaten yang tertinggi prosentase surat suara yang tidak sah itu di DPD di Kabupaten Bantaeng. Kemudian Takalar, kemudian Parepare, saya punya data itu. Ini menarik. Tapi kan juga kemudian saya kira ini mungkin menarik untuk mengajak perguruan tinggi. Kita riset lah apa yang terjadi sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan surat suara yang paling mudah setelah PPWP adalah DPD. Ada nomor, ada nama, ada foto. Beda dengan surat suara DPR RI, DPR tingkat 1 pun DPR tingkat 2. Jadi mestinya partisipasi dan jumlah surat suara yang sah mestinya lebih banyak DPD daripada yang lain. Tingkat errornya ya, ini menjadi menarik. Ada beberapa TPS kami coba sampling tanya, kenapa? Ternyata yang banyak itu adalah tidak dicoblos. Nah, mungkin ya, Pak. Surat suara dia datang, tapi surat suara yang DPD tidak dicoblos. Nah, ini kan menarik. Menurut saya ini menarik untuk di riset. Iya, betul. Mungkin teman-teman kampus bisa menjadi melakukan riset. Kenapa ini terjadi? Apakah, ini kan semua pertanyaan, apakah ini terjadi karena masyarakat tidak mengenal calon DPD? Apakah ini terjadi karena masyarakat tidak tahu apa peran DPD? Jadi semua ini perlu tapi untuk menjawabnya riset, bukan hanya sekedar menduga.
Iya, betul. Bukan sekadar menduga. Mungkin ini juga bisa dikerja bersamakan KPU, Bawaslu dengan kampus untuk melakukan riset, untuk bisa rekomendasi kepada pengambil kebijakan terkait dengan peristiwa seperti ini. Apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh teman-teman pemilih jika mereka ternyata mendapatkan kasus money politik, dan bagaimana upaya pencegahannya? Jadi begini, kan ini pasti seperti yang kita pahami bersama, kadang money politik ini kan kadang sulit dibuktikan. Iya. Jadi betul-betul bergerak di dunia ruang-ruang gelap yang sulit dibuktikan. Ada informasi sering mengatakan orang seperti kentut, baunya terasa, Kecium, tapi tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibuktikan. Iya. Nah, saya kira kemudian begini, karena praktiknya kan saya banyak ketemu caleg kemarin. Ada juga keluhan mereka, Pak, kalau saya ke daerah sini, pertanyaan yang biasa kami dapatkan dari masyarakat, adakah? Artinya apa? Di masyarakat kadang menagih. Nah, sehingga di bawah kita harus edukasi. Edukasinya siapa? Teman-teman. Kami punya program kemarin dengan teman-teman anak-anak SMA, membuat video pendek tentang bahaya politik uang. Kita lombakan video pendeknya, mereka share ke medsos untuk mengedukasi anak-anak pemilih pemula. Kami punya program desa, kita juga punya program misalnya forum warga. Semua ini kepentingannya mengedukasi di bawah. Tetapi yang paling penting juga mengedukasi di atas. Para elit politik, ini tanggung jawab kita sama-sama. Tidak bisa hanya menganggap masyarakat itu sebagai objek. Ini kan kadang ada perspektif, masyarakat ini objek. Tidak perlu yang penting ada uang kasih kita dipilih. Jadi seakan-akan masyarakat ini objek. Ayo kita tidak. Masyarakat ini subjek. Dialah ada. Kalau kita bicara undang-undang kan kekuatan ada di tangan rakyat. Rakyat ini mesti subjek yang menentukan masa depan negara. Nah, beri ruang pada masyarakat. Oleh karena itu, jika ada orang yang memberi atau menjanjikan, kampanye kita adalah ambil uangnya, simpan uang ini, laporkan orangnya, uang yang disimpan ini jadikan barang bukti. Supaya kapok. Bawaslu tidak akan mempersalahkan orang menerima itu karena tujuan menerimanya adalah untuk dilaporkan. Kalau takut melaporkan, foto, informasikan ke Bawaslu, nanti Bawaslu yang melakukan penelusuran. Supaya ini bisa kemudian ditangani dengan baik. Kasus-kasus ini supaya juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa ini bahaya. Nah, tetapi yang paling penting tolak itu. Jadi masyarakat menolak, di atas diedukasi supaya jangan memberi, maka insya Allah praktik politik uang semakin bisa diminimalisasi. Mungkin ada closing statement dari Bapak dan pesannya kepada teman-teman pemilih. Ya, saya kira teman-teman pemilih sekalian, pemilu ini atau pemilihan ini adalah hak kita, tanggung jawab kita, dan kita juga punya tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Kita berharap dari pemilu ini lahir pemimpin-pemimpin baik. Lahir pemimpin baik ini jika prosesnya berjalan dengan baik. Salah satu proses berjalan dengan baik ketika kita semua taat aturan. Kan ini ibarat orang bertanding main bola. Tidak bisa hanya menuntut wasit dan panitianya. Tidak bisa juga hanya menuntut kepada pemainnya. Yang dituntut juga adalah penonton. Jangan sampai membuat rusuh, membuat gaduh, sehingga tontonan sepak bola ini indah kelihatan. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita sama-sama. Mari kita kawal sama-sama, berpartisipasi aktif, meminimalisasi, menangkal upaya-upaya yang bisa merusak demokrasi kita seperti politik uang, ujaran kebencian, hoax, politisasi sara dan seterusnya. Aktif, hadirlah di TPS, pilihlah orang yang terbaik menurut kita, pilihlah calon pemimpin yang terbaik untuk kita. Terima kasih kepada teman-teman KPU Bantaeng yang telah, saya kira ini apresiasilah kepada teman-teman KPU Bantaeng punya ruang seperti ini yang memudahkan kita berkomunikasi kepada publik tentang tujuan pelaksanaan pemilu kita sehingga insya Allah berjalan dengan baik. Terima kasih kembali Pak. Ya.
Jadi sekian teman-teman pemilih, terima kasih sudah stay sampai akhir untuk mendengarkan pembahasan kita yang sangat informatif ini. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024 dan kita bisa tutup podcast ini dengan tagline Pilkada ya Pak. Ya, Kita yang pimpin Pak, Pilkada tak, Pilkada untuk kita. Pilkada untuk kita. Sekian dari saya Aul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.